Hari ini Miss Gita mau ajak kalian untuk merangkai listrik secara sederhana dan mengamati perubahan energi yang terjadi di dalamnya. Jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe channel YouTube Miss Gita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu up to date ke depannya, oke? Nah, rangkaian listrik itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nah, rangkaian listrik itu adalah susunan dari alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik anak-anak. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, itu definisi dari rangkaian listrik. Nah, alat-alat listrik yang sudah disusun itu tadi dengan rangkaian tertutup akan tersambung satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan arus listrik itu bisa mengalir di setiap komponen listriknya. Pada rangkaian listrik, kita membutuhkan energi listrik loh anak-anak yang berasal dari sumbernya. Dalam hal ini adalah baterai. Energi listrik adalah jenis energi kinetik atau energi gerak yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Besarnya energi tergantung pada kecepatan muatan anak-anak. Semakin cepat muatan tersebut bergerak, maka akan semakin banyak energi listrik yang dibawanya. Pada rangkaian listrik kira-kira perubahan energi apa ya yang terjadi? Penasaran nggak anak-anak? Nah, tujuan eksperimen kita adalah kalian bisa merangkai listrik secara sederhana dan kemudian kalian bisa menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada rangkaian listrik tersebut. Supaya lebih paham, sekarang kita bersama-sama bereksperimen. Let's do this! Halo anak-anak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan energi. Nah, kalau yang minggu kemarin kita belajar tentang perubahan energi panas, energi cahaya berubah menjadi energi panas ya pada oven matahari. Nah, sekarang kita mau berganti nih topik kita ya, perubahan energi yang lain. Nah, sebelumnya ini Miss Gita bawa sesuatu ini. Anak-anak tahu enggak ini apa sih? Apa? Betul, ini flashlight alias senter. Ini apa ya kira-kira tombol yang ini? Tombol apa? Ya betul, ini yang disebut dengan tombol on off gitu ya, atau yang disebut dengan saklar. Nah, ketika kita mau menyalakan senter, kita akan pencet tombol ini. Nah, akhirnya bisa berfungsi ya senternya. Oke, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa senternya ini bisa menyala? Ada apanya ayo? Ada apanya? Ada akinya. Aki? Kita lihat ya. Nah, senter ini ada sumber energi listrik yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira apa ya sumber energi listriknya? Sumber energi listriknya diperoleh dari baterai. Baterainya ada di mana? Baterainya ada di dalamnya nih ya. Ini baterai yang menjadi sumber energi listriknya. Nah, kira-kira pada senter ini perubahan energi apa yang terjadi ya? Energi apa? Yakin? Betul? Nah, kita pasang lagi ya. Ya, kita ulangi nih. Ya, kita pasang lagi ya. Baterainya. Yang ini kutub positif ya anak-anak ya. Yang ini kutub negatif. Jadi kutub positifnya yang ada tonjolannya ini kita masukkan dulu. Ya, nih. Oke. Terus kita tutup. Nah, ya. Nih. Kira-kira ini perubahan energi apa ya? Nah, supaya tidak bingung, yuk kita sekarang praktek ya. Kita akan praktek cara merangkai listrik sederhana ya. Kita akan tahu kira-kira nanti perubahan energi apa yang terjadi. Nah, alat-alat yang kita gunakan ini Miss Gita pakai dua versi ya. Yang menggunakan kabel sama yang tidak menggunakan kabel atau non kabel. Kalau non kabel kita akan menggunakan kertas aluminium foil. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa menentukan pilihannya sendiri. Kalau punya kabel bisa menggunakan kabelnya nggak harus pakai seperti ini ya, tidak harus
kabel yang berpenjepit seperti ini, tidak harus. Kabel yang kupas juga boleh ya, yang ada yang mana. Tapi kalau memang di rumah nggak punya kabel, anak-anak bisa menggunakan aluminium foil ya. Aluminium foil sisa kemarin waktu kita membuat oven matahari ya. Kalau masih ada sisanya aluminium foil bisa digunakan. Oke, cara yang pertama kita akan merangkai listrik menggunakan kabel ini. Bahan-bahannya apa saja? Ada kabel, kemudian ada lampu dop. Ini lampu yang kecil ya, lampu senter biasanya ya. Ini dijual di toko alat-alat listrik, murah. Satu lampu ini kurang lebih sekitar Rp2.000 ya, satu lampu. Dijual eceran. Kemudian ini yang disebut dengan fitting lampu atau dudukan lampu. Jadi ini nanti lampunya dimasukkan ke dalam fitting begini ya, dimasukkan terus diputer. Nah kemudian kita membutuhkan baterainya 1,5 volt, kita butuh 2 ya. Kita jaga-jaga saja, kita membutuhkan 2 ya. Ukurannya bebas ya, Miss kita pakai ukuran yang D ya, yang besar ini karena Miss kita punyanya ini. Anak-anak kalau pakai ukuran yang lebih kecil juga boleh, tidak apa-apa ya. Kemudian ini penjepit jemuran ya, penjepit baju seperti ini nih 1. Oke. Kemudian gunting, dan yang terakhir adalah isolasi. Nah sekarang kita akan merangkai dulu ya, yang menggunakan kabel. Jadi ini dimasukkan ya, kita masukkan. Nah lampu ini adalah nanti menghasilkan indikator. Indikatornya apa ya? Indikatornya apa dari lampu itu? Cahaya ya. Ketika lampunya berfungsi, maka lampu ini nanti akan mengeluarkan sinar atau cahaya. Nah, bagaimana supaya cahaya lampu ini bisa nyala? Maka kita harus hubungkan dengan sumber arus listrik, yaitu apa? Yaitu kabel, yaitu baterai. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan kabel, ya. Nggak mungkin kan ini kita langsung ke sini tanpa ada kabel, ya? Nggak bisa ya. Nah, kalau kita tancapkan langsung begini nggak akan bisa menyala, ya. Jadi kita harus hubungkan dengan kabel. Nah, perhatikan di dudukan baterai ini. Di dudukan baterai ini ada 2 kaki, ya. Nih ada 2 kaki ya. Nah, masing-masing kaki ini dihubungkan dengan kabel, ya. Nih seperti ini, kita hubungkan dengan kabel. Nah, ya seperti ini ya. Nah kemudian baterainya kita jadikan 1, kita isolasi ya, kutub positif, kutub negatif, terus yang ini kutub positifnya ditempelkan. Nah seperti ini, baru kita isolasi. Oke. Oke. Nah, kalau sudah jadi 1, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes ya, kita coba tes nyala dari lampunya. Apakah lampunya ini bisa menyala? Ya, kita tes ya. Oke. Kita sambungkan ke kutub-kutub baterai. Nah, ya, lampunya menyala ya. Terang. Nih, terang ya. Oke. Nih nyala lampunya. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik berasal dari mana? Berasal dari baterai. Ya, baterai menyimpan energi listrik, kemudian energi listrik ini diubah menjadi energi cahaya. Ya, menghasilkan energi cahaya. Tahunya ada energi cahaya dari mana? Dari lampu yang menyala. Nih ya, lampunya ini menyala. Oke. Nih. Kita sambungkan lagi. Nah, lampunya menyala. Nah, sekarang misalnya anak-anak tidak punya baterai, tidak punya kabel ya. Gimana Miss?
ya, menggunakan aluminium foil ini sebagai pengganti kabel. Nah, karena apa? Karena sama-sama merupakan konduktor listrik yang baik. Pada kabel ini berisi elemen tembaga ya. Jadi ada serabut-serabut tembaga di dalamnya. Tembaga ini juga merupakan konduktor yang baik. Nah, ini kertas aluminium foil juga konduktor listrik beserta konduktor panas yang baik. Makanya kita coba ya pakai kertas aluminium foil. Caranya gimana? Sama kayak tadi ya. Lampunya dimasukkan dulu ke dalam dudukan baterai atau ke dalam fitting. Ke dalam dudukan lampu ya, atau fitting lampu. Nah, seperti ini ya, kita masukkan ke dalam fitting lampu. Sudah, setelah itu kita potong nih ya. Ini kita sudah punya satu potongan, kita potong satu lagi gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kita sudah punya dua. Nah, caranya bagaimana? Ini kita tempelkan pada kaki dudukan lampu ini ya. Kita ikatkan seperti ini aja ya. Nah, kita bungkus seperti ini. Nah, yang penting kakinya tertutup dengan aluminium foil. Nah, kaki yang satunya juga seperti itu ya. Kaki yang satunya dia juga kita tutup dengan aluminium foil. Oke, nah seperti ini. Kita tutup. Anak-anak bisa mencoba dua-duanya, tapi kalau mau nyoba satu aja, aku pakai baterai aja aku pakai kabel aja Miss, nggak apa-apa ya. Aku mau nyoba Miss challenge 2, satu pakai kabel, satu pakai aluminium foil, silahkan kita coba ya. Nah ya, bisa nyala ya lampunya tuh ya. Pakai kertas aluminium foil lampunya bisa menyala. Hati-hati karena ada arus listrik, nanti kertas aluminium foilnya ini akan terasa panas ya. Jadi supaya lebih aman, ujung-ujungnya, kutub-kutubnya ini anak-anak sambung dulu menggunakan, ditutup dulu menggunakan isolasi ya, supaya lebih aman. Nah, supaya lebih aman kita tutup karena ini pasti nanti akan panas ya, karena ada arus listrik yang mengalir. Jadi ini anak-anak tutup menggunakan isolasi. Nah ya, seperti ini tuh ya, nyala ya lampunya. Berarti ternyata aluminium foil ini bisa menghantarkan arus listrik ya. Di sini sama terjadi perubahan energi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ya. Nih seperti ini. Oke, kita tutup saja supaya lebih aman. Nah, jarinya anak-anak tidak panas ya ketika menekan. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa mencoba, boleh menggunakan versi kabel atau versi non kabel. Mau dicoba dua-duanya juga boleh. Nah, jadi pada senter dan juga pada rangkaian listrik buatan kalian terjadi perubahan energi anak-anak, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, thank you for watching kids and God bless you. See you next time. Bye-bye.